Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Erlangga Aji Wicaksono dengan NIM K2520028 dari kelas B. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai waterjet machining. Mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui bagaimana sih cara kerja dari waterjet machining itu sendiri. Apakah benar bahwa air itu bisa memotong benda-benda yang keras seperti logam dan benda lainnya? Di sini saya akan membahas 5 topik mengenai waterjet machining. Yang pertama yaitu pengertian dari waterjet machining. Yang kedua yaitu ada komponen-komponen dari waterjet machining. Yang ketiga yaitu ada cara kerja dari waterjet machining. Yang keempat yaitu penggunaan waterjet machining. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan waterjet machining. Yang pertama, pengertian dari waterjet machining. Waterjet machining adalah proses pemesinan non-konvensional berbasis energi yang digunakan untuk memotong dan mengolah bahan-bahan lunak seperti plastik dan kayu, bahan non-logam seperti kaca dan batu, dan bahan logam. Yang kedua, komponen-komponen dari waterjet machining. Komponen yang pertama yaitu ada reservoir atau plate supply. Plate supply ini digunakan untuk menyimpan air yang nantinya akan digunakan dalam proses pemesinan waterjet machining. Untuk komponen yang kedua yaitu pompa. Pompa ini digunakan untuk memompa air dari fly supply menuju intensifier. Yang ketiga yaitu ada intensifier. Intensifier ini terhubung ke pompa. Fungsinya yaitu untuk menekan air yang diperoleh dari pompa ke tingkat yang diinginkan. Yang keempat yaitu akumulator. Akumulator digunakan untuk menyimpan air bertekanan untuk sementara waktu. Komponen ini terhubung ke flow regulator melalui katup kontrol. Yang kelima yaitu ada katup kontrol. Katup kontrol berfungsi mengontrol arah dan tekanan air bertekanan yang akan dipasok ke nozzle. Jadi yang mengontrol air itu yaitu katup kontrol. Yang keenam ada valve atau pengatur aliran. Fungsinya yaitu untuk mengatur aliran arus air yang akan memasuki nozzle. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu nozzle. Nozzle berfungsi menjadikan air bertekanan sebagai jet air dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bentuk nozzle meruncing pada ujungnya untuk menciptakan tekanan air yang lebih tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat dalam video untuk komponen-komponen dari waterjet machining itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada cara kerja dari waterjet machining. Seperti yang bisa dilihat teman-teman pada video cara kerja dari waterjet machining. Yang pertama yaitu air dari reservoir atau dari flight supply dipompa ke intensifier menggunakan pompa hidrolik.
Lalu, intensifier meningkatkan tekanan air ke tingkat yang dibutuhkan. Biasanya, air bertekanan hingga 200 sampai 400 megapascal. Air bertekanan kemudian dikirim ke akumulator. Lalu akumulator sementara akan menyimpan air yang bertekanan setelah diubah tekanannya oleh intensifier tadi. Kemudian air bertekanan kemudian masuk ke nozzle dengan melewati katup kontrol dan mengatur aliran. Katup kontrol mengontrol arah air dan membatasi tekanan air di bawah batas yang dibutuhkan. Lalu pengatur aliran mengatur dan mengontrol laju aliran air. Untuk selanjutnya, air bertekanan akhirnya memasuki nozzle. Di sini air mengembang dengan peningkatan yang luar biasa dalam energi kinetiknya. Jet air berkecepatan tinggi dihasilkan oleh nozzle. Ketika jet air ini menghantam benda kerja, tekanan diinduksi. Tekanan ini digunakan untuk mengabrasikan atau mengikis material dari benda kerja. Ya, itu tadi untuk cara kerja dari water jet machining. Lalu yang selanjutnya yaitu penggunaan dari water jet machining. Water jet machining digunakan untuk memotong benda-benda lunak seperti kayu dan komposit dan batu, benda-benda dan logam seperti keramik dan kaca, dan juga logam lunak seperti koin dan plat tipis. Jikalau logam itu tebal, maka harus menggunakan abrasif water jet machining. Dan untuk yang terakhir, ada keunggulan dan kekurangan dari water jet machining. Untuk kelebihan dari water jet machining, yang pertama yaitu dapat digunakan untuk pemotongan yang sangat presisi. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk proses pemesinan sangat cepat. Yang ketiga, penggunaan air pada water jet machining tidak merubah sifat material. Yang keempat, ramah lingkungan. Yang kelima, water jet machining secara otomatis akan membersihkan permukaan benda kerja. Yang keenam, lebih ekonomis karena air mudah didapat dan air nanti dapat didaur ulang setelah digunakan. Dan yang terakhir, angka toleransi sangat ketat. Untuk kekurangan dari water jet machining, biaya awal untuk pembelian water jet tinggi, serta perlu adanya perawatan khusus dan berkala dari water jet machining itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari water jet machining. Apabila ada kesalahan informasi dan kesalahan kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.